Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. As-sifatu sadisatul wajibatu utawi sifat kang kaping 6. Al-wajibatu kang wajib lahu kadue ya Allah ta'ala hawek ma'aluhur ya Allah. Al-wahdaniyatu iku wahdaniyah fidzati ing dalem zate wasifati lan pirang-pirang sifate wal af'ali lan pirang-pirang pagaweane bimana adamit ta'addudi kalawan makna lakane bilangan wa makna kaunillahi utawi makna anane Allah ta'ala alima al-luhur ya Allah wa idan iku kang sawiji fi dzatihi ing dalam dzatihi ya Allah anna dzatahu iku satune dzatihi ya Allah ta'ala al-ma'lur ya Allah laisat iku ora ana ya dzatihi murakkabatan iku kang den susunaken min ajzain saking pirang-pirang juz wa tarkibu utawi narima kasusun yusama ini tarkibnya bimakna taroku wa tarkibu utawi narima kasusun yusama ikuden aranan iya tarkib kaman muttasilan ingkam muttasil bimana annahu wa bimana annahu lan kalawan makna satu kalakuan laisa zatun laisa iku oranana zatun apa zat fil wujudi ing dalam wujud la fil imkani amwau katanya fil wujudi ilang dulu wala fil imkani wala fil imkani lan orana ing dalam imkan tashbahu iku nyalupaan ya zatahu ing zat ya Allah ta'ala al-ma'alur ya Allah wa hadhil musyabahatu lan utawi ikilah iki sarupa sinarupaan
Al-mustahilatu kang mustahil Tusama iku den aranan yang musyabahah Kaman munfasilan Ingkang munfasil Fal wahdaniyatu maka utawi wahdaniyat Firdating dalam zat Napat iku nganapiaken ya wahdaniyat Al-kamaini ingkang roro Al-muttasili samiji kang muttasil bidat ing dalem zat Wal munfasili lan kapindo al-munsalil fiha ing dalam zat Wa makna wahdatihi ta'ala utai makna tunggali Allah Ta'ala alimahal ya Allah Bis sifati ing dalam pirang-pirang sifat Anahu iku satuhune kalakuan Laisa iku oranana Lahu iku tetap kadue ya Allah Ta'ala alimahal ya Allah Sifatani apa sifat loro Muttafiqoni kang akur karone Fil ismi ing dalam ngaran Wal makna lan makna Kakudrotaini kaya kudrot loro Wa ilmaini lan ilmu loro Wa irodataini lan irodat loro Falaisa maka oranana Lahu iku tetap kadwe Allah Ta'ala alimahal ya Allah Illa kudratun aning apa kudrat wahidatun kang sawiji Wa irodatun lan irodat wahidatun kang sawiji Wa ilmun wahidun lan ilmu kang sawiji Khilafan li Abi Sahlin Ale nyulayaan Li Abi Sahlin kadu Abi Syahal Al-Qaili kang ucap Bi anna lahu kalawan satune iku tetep kadue ya Allah Ta'ala alimahal ya Allah Muluman apa pirang-pirang ilmu Bi'adadil maklumati kalawan saking bilangan Pirang-pirang kang den ilmuan Wahada utawi ikilah iki kang pinutur Ani ta'adduda Ani neja ingsun At-ta'adduda inding bilangan Bis sifat ing dalam pirang-pirang sifat Yusama iku den aranan ya menangkana adana menangkana ta'adudna Yusama iku den aranan ya ta'adud Kaman muttasilan ingkang muttasil Bis sifat ing dalam pirang-pirang sifat Bimana annahu kalawan makna satuhune kalakuan Laisa iku oranana Li ahadin iku tetap kadue wong sawiji Sifatun apa sifat Tasbahu kang nyarupaan ya sifat Sifatan ing sifat sawiji Min sifatihi saking pirang-pirang sifat ya Allah Ta'ala alimahal ya Allah Wahada utawi kilaiki kang pinutur Ani neja ingsun kawana li ahadin ing anane Iku tetap kali wong sawiji Sifatun Apa sifat ila akhirihi maring Ila akhirihi nutugaken sirah maring akhire Ya hadha
Yusama ikurin aranan ya hadza kaman munfasilan ingkang munfasil bisifati ing dalam pirang-pirang sifat. Fal wahdatu bisifati maka utawi tunggal bisifati ing dalam pirang-pirang sifat napat iku nganapiakeun ieu wahdah al kamal muttasila ingkang muttasil wal munfasila lan kam munfasil fiha ing dalam iya sifat. Wa makna wahdatihi ta'ala utai makna tunggale ya Allah ta'ala halema alur ya Allah bil af'ali ing dalam pirang-pirang pagawean anahu iku satune kalakuan laisa iku oranana li ahadin iku tetep kadue wong sawiji minal makhlukati saking pirang-pirang makhluk fi'lun apa pagawean liannahu karena satune Allah ta'ala alemahalu ya Allah al-khaliqu iku kang ngadamel li af'alil makhlukati kadue pirang-pirang pagawean pirang-pirang makhluk minal anbiya'i saking pirang-pirang nabi wal malaikati lan pirang-pirang malak wa ghairihima lan liyani ya anbiya wal malaika wa amma ma yaqum lan anapun utawi barang yaqum kang tumiba iyaman min mauti sakhsin saking maut wong sawiji au idaihi atawa kapilaraane ya saksin indah tirodihi nalika nentangi ya saksin matalan gawe contoh ingsun kalawan jare contoh temenan ala waliyin ing atase wali sawiji min binal awliya'i saking pirang-pirang wali bahwa maka utawi ia mau disaksin bi khalqillahi iku kalawan damelan Allah ta'ala alemahan ya Allah yakhluquhu kang ngadamal ya Allah ing ia maut inda godobil wali nalika pendune wali ala hadal mu'taribi ing atasa ikilah iki kang menang dilugatan abalieur wala tufassarul wahdatu bil af'ali wala tufassaru dan aja din tafsiran al wahdatu bil af'ali apa tunggal ing dalam pirang-pirang pagawean bikaulika kalawan ucapan sirah laisa ligoirillahi fi'lun karena ikut tetap kadoirian Allah fi'lun apa pagawean kafi'lihi kaya pagawean Allah li'annahu karena satu dia tafsir yang tadi iku nerapakeun dia tafsir annahu ing satu une kalakuan ligoirillahi iku tetap kadoirian Allah fi'lun utawi pagawean lakinnahu tetapi ne utawi dia lakinnahu tetapi ne ia fi'lun laisa iku orana ia fi'lun kafi'lillahi kaya pagawean Allah wa huwa batilun wa huwa lan utawi ia tafsir
batilun iku batal. Bal huwallahu ta'ala balikta wa utawi utawi dia Allahu iku Allah ta'ala alemahan uri Allah al-khaliqu bil af'ali kang ngadamal kadhe pirang-pirang pagawean kulliha sakabehi ya af'al faladhi waqa'a minka maka utawi kang tumiba saking sira min harokati yadika saking barobah tangan sira indah dorbi Zaidin nalika mukul Zaid masalah gawe contoh ingsun kalawan gawe contoh temenan bi khalqillahi iku damelan Allah ta'ala alema alwuri ya Allah. Qala Allah ta'ala qala musnadahu Allah sapa Allah ta'ala alema alwuri ya Allah. Wallahu khalaqakum wallahu utawi Allah khalaqakum iku wis ngadamel ya Allah kum ing sira kabeh wa ma tadi sudah wa ma ta'lamun wa ta'malun sudah ta'malun ya tadinya ta'lamunnya dia mikir Allah lah yang menciptakan kamu semua. Wama ta'malu, wama ta'lamun, dan apa yang kamu ketahui. Jadi Allah kan nggak ada kurang, dia nggak ada ilmu. Padahal yang dimaksud Allah yang menciptakan kita dan menciptakan pekerjaan kita. Allah suap ta'malun, tapi insya Allah Taala di Al-Quran ta'malun. Pamalan barang tamaluna kang pada migawe sira kabeh. Terus jadi kabok kulinya. Bujur kabok ini paling penting ini. Si pengajian kita yang paling yang pertama. Wa kauni ghairillahi lan utawi anane liyan Allah ta'ala alima aluni Allah lahu iku tetap kadui ya guer bilun utawi pada melan yusama iku den aranan ya kawan kaman mun pasilan ingkang mun pasil fil af'ali ing dalam pirang-pirang pagawean. Wal wahdaniyatul wajibatu maka utai wahdaniyat kang wajib lahu kadoi ya Allah ta'ala alema alubi ya Allah napak iku nganafiakeun ya wahdaniyat al-umumal khamsata ing pirang-pirang kang lima al-mustahilata kang mustahil. Fakamul muttasilu maka utai kang muttasil bil dzati ing dalam zat tarokubuha iku kasusune iyadat min ajzain saking pirang-pirang juz. Wal kamul munfasilu lan utai kang munfasil biya ing dalam iyadat ayakuna iku arasana laha iku tetap kadu iyadat datun abadat tashbahuha kang nyarupa iyadatun ing iyadat. Wal kamul muttasilu bisifati utawi kang muttasil dalam pirang-pirang sifat ayakuna iku arab anak lahu iku tetap kadue Allah ta'ala alima alwuri ya Allah kudrotani apa kudrot roro masalan gawe contoh ingsun kalawan gawe contoh temenan. Wal kamul munfasilan utai kamun fasil biha ing dalam ya sifat ayakuna iku arab anak ligwerihi iku tetap kadulian Allah ta'ala alima aludi ya Allah sifatun apa sifat tasbahu kang nyarupaan ya sifatun sifatan ing sifat sawiji min sifatihi saking pirang-pirang
pirang-pirang sifat ya Allah. Ta'ala alama aludi ya Allah. Wal kamul munfasilu bil afali utawi kamun fasili dalam pirang-pirang pagawean ayyakuna iku arab ana digori iku tetap kalulian Allah ta'ala alama aludi Allah pilun apa pagawean wa hadhil umumul khamsatu utawi iki pirang-pirang kang lima intapat iku narima nabi ya hadil umum bil wahdaniyati kalawan sifat wahdaniyat al wajibati kang wajib lahu kadri Allah subhanahu nyuciaken ingsun kalawan nyuciaken Allah wa manal kami utemanakam al adu iku ada bilangan atasna. Sifat yang nomor ke-6 daripada 20 sifat yang wajib diketahui oleh semua mukallaf adalah sifat wahdaniyat. Wahdaniyat itu secara logat artinya tunggal. Sifat wahdaniyat. Kemudian kalau Allah wajib disifati dengan sifat wahdaniyat, berarti Allah itu tunggal. Tunggalnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada pada 3 perkara atau ada pada 3 faktor. Yang pertama, Allah tunggal pada zat-Nya. Yang kedua, Allah tunggal pada sifat-sifatnya. Dan Allah tunggal pada pekerjaannya. Tunggal pada zat-Nya, tunggal pada sifatnya, dan tunggal pada pekerjaannya. Jadi wahdaniyat itu ternyatakan pada 3 perkara tersebut. Wahdaniyat bil zat, wahdaniyat bis sifat, wahdaniyat fil af'al. Bimana adami ta'addudi, dengan pengertian tidak terbilang. Tidak bisa dikatakan 2, 3 atau 4. Wa mana kaunillahi ta'ala wahidan fi dzatihi, makna adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tunggal pada zatnya begini. Anna dzatahu ta'ala laisat murakkabatan min ajza'in, bahwa sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersusun daripada berbagai juz. Nah, ini berbeda dengan kita. Kalau kita ini tersusun dari beberapa juz. Ini juznya kepala, dada, perut, bokong, tangan, kaki. Itu adalah juz-juz daripada tubuh kita. Rumah terdiri pada atap, pelafon, dinding, kemudian tiang, pondasi, pelafon, atap, tiang, itu namanya juz daripada rumah. Sekarang kepala satu. Tadi kepala itu sudah merupakan satu juz daripada tubuh. Kepala itu sendiri mempunyai beberapa juz. Mata, hidung, mulut, rambut, kuping, itu adalah juz-juz daripada kepala kita. Kalau makhluk itu mesti seperti itu, terdiri daripada berbagai juz. Karena air pun terdiri dari berbagai juz. Kita lihat, ini Bapak Nur, ada garis.
Garis itu juga terdiri daripada berbagai juz. Karena garis itu terdiri daripada nuqtah. Nuqtah itu titik. Ini titik terus ini titik banyak kembali menyamping. Maka jadilah kan makhluk itu seperti itu. Terdiri dari beberapa juz. Kalau zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terdiri daripada beberapa juz. Wa tarkibu yusama kaman muttasilan. Keterdirian dari beberapa juz ini dinamakan kam muttasil. Kam muttasil berarti zat Allah terlepas daripada kamut hasil. Bagaimana annahu laisa zahir bil wujudi wala bil ilkani tasawwur ta'ala. Dan dengan pengertian bahwa tidak ada zat pada kenyataan atau pada ingkar yang zat tersebut menyerupai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah itu kan ada zatnya, ada sifatnya, ada pekerjaannya. Kemudian tidak ada zat yang menyerupai pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan, tapi zat tidak menyerupai zat Allah. Air ini pun zat, tapi tidak menyerupai pada zat Allah. Ini pun zat, tapi tidak menyerupai pada zat Allah. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seandainya ada, maka zat yang menyerupai kepada zat Allah itu dinamakan musyabahah. Satu sama lain saling menyeru. Itu tidak pernah terjadi. Musyabahah tersebut bersama kaman munfasilan, dinamakan dengan nama kamun fasil. Jadi ya, fal bahdaniyatu bidzat nafatil kamani al-mutasili bidzat wa munfasil biha. Wahdaniyatnya Allah di dalam zatnya itu menafikan dua kam muttasil bidzat dan kam munfasil bidzat. Lalu di bawah ngalamun ngaji kadukieu dijamin moal ka hati. Mau dibarengan bari jeung ngalam. Ingat ka malam Jumat, paturkeun urangkeun kudu diingetkeun malam Jumat begadang tekekeun ka ieu moal ka hati. Orang yang berusaha menyimak dengan baik pun belum tentu, apalagi yang tidak sungguh. Baik lagi kesimpulannya, wahdaniyat Allah di dalam zatnya itu ya, nafinya kam muttasil dan kam munfasil daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kam muttasil dan kam munfasil ditepis oleh wahdaniyat Allah kita. Wa mana wahdati ta'ala bisifati. Makna tunggalnya Allah pada sifatnya begini. Annahu laisa lahu ta'ala sifatani muttafiqani fil ismi wal makna. Bahwa sesungguhnya tidaklah bagi Allah itu kedapatan dua sifat yang akur maknanya juga akur namanya. Kakudrotaini semisil dua kudrot. Allah mempunyai dua kudrot, namanya yang satu kudrot, yang satu lagi juga kudrot. Kemudian maknanya yang ini dengan yang ini sama.
Itu tidak seperti itu. Tidak terjadi yang seperti itu. Wa ilmaini, seperti juga Allah mempunyai dua ilmu. Maknanya sama, yang satu ilmu, yang satu lagi juga ilmu, maknanya juga sama. Wa iradata, ini Allah mempunyai dua iradat. Yang satu namanya iradat, yang satu juga namanya iradat. Maknanya juga sama, iradat yang pertama sama dengan iradat yang kedua. Itu tidak terjadi seperti itu. Falaisa lahu ta'ala illa qudratun wahidatun. Tidaklah tetap bagi Allah terkecuali hanya satu kudrat. Wa iradatun wahidatun, dan satu iradat. Kudratnya Allah satu tunggal, iradatnya juga satu tunggal, ilmunya juga satu tunggal. Khilafan Abi Sa'id Al-Qail. Pendapat ini berbeda dengan pendapatnya Abi Sa'al yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bi anna lahu ta'ala uluman ghairil ma'lumat. Yang berpendapat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai banyak ilmu, sebilangan yang diketahui. Salah satunya adalah kita yang diketahui Allah, berarti sebagiannya itu sebanyak kita. Tapi ini kalau maju yang mengatakan bahwa Allah mempunyai berbagai ilmu. Ilmunya Allah tunggal satu. Wa ta'ani ta'adduda fi sifati usama kaman muttasilah. Dan ini yang aku maksud adalah ta'addud, berbilangan di dalam sifat, itu dinamakan kamuttasil fi sifat. Seperti Allah mempunyai dua kudrat, mempunyai dua iradat, mempunyai dua ilmu atau tiga ilmu atau 10 ilmu. Nah, itu dinamakan kamuttasil fi sifat. Bimana annahu laysa li ahadin wa bimana annahu laysa li ahadin sifatun tasbau sifatan min sifati ta'ala. Dan dengan mana sesungguhnya begini, laysa li ahadin sifatun, tidaklah itu tetap bagi seseorang mempunyai sifat tasbau sifatan min sifati ta'ala, yang menyerupai satu sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mempunyai sifat yang sama seperti sifat Allah. Wala ani kauna li ahadin sifatun ila akhiri sama kamun fasilan. Wala, dan ini adanya seseorang mempunyai sifat yang menyerupai sifat Allah, itu dinamakan kamun fasil fis sifat. Lagi, jadi kalau kamu tasil bis sifat Allah, sifat Allah tidak ta'addud, tidak mempunyai dua qudrat, tidak mempunyai dua iradat, tidak mempunyai dua atau tiga ilmu. Allah hanya mempunyai satu qudrat, satu iradat, satu ilmu. Kalau lebih itu namanya kamuttasil bis sifat. Ada lagi, kamun pasti lebih sifat, itu artinya tidak ada seorang pun yang mempunyai sifat yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, fal wahdatu bis sifati nafatil amal muttasilah wa munfasilah biha. Maka tunggal di dalam pengertian tunggal di dalam sifatnya itu, Allah tunggal pada sifat-sifatnya. Artinya wahdaniyah, tunggalnya Allah itu menafikan dan menepis kamuttasil bis sifat dan kamunfasil bis sifat. Tekalarapan ku kamuttasil, tekalarapan ku kamunfasil.
Itu mutasil dan mutasil ditepis dengan wahdaniyatnya Allah bisifat. Wa mana wahdati ta'ala fil af'ali, dan makna tunggalnya Allah Subhanahu wa taala di dalam pekerjaannya, annahu laisa li ahadin minal makhluqati fi'lun. Begini, tidaklah tetap bagi seseorang daripada makhluk Allah fi'lun, pekerjaan. Jadi tidak ada seorang makhluk pun yang mempunyai pekerjaan. Kenapa? Li'annahu ta'ala al-khaliqu li'af'alil makhluqat. Karena Allah lah yang menciptakan pekerjaan-pekerjaan makhluk. Minal anbiya wal malaikat, baik itu pekerjaan para nabi atau pekerjaan malaikat. Pekerjaan para nabi, pekerjaannya dibuat sama Allah, pekerjaannya diciptakan sama Allah. Demikian pula pekerjaan malaikat, itu pekerjaannya diciptakan oleh Allah. Malaikatnya Allah yang bikin, pekerjaannya pun Allah yang bikin. Bagai di mana selain daripada ulama. Tapi kan kadang ada terjadi ada orang yang berpaling dari seorang wali, atau bahkan menyakiti seorang wali. Ada wali digampar, dijungkir wali, digampar, dijungkir wali. Selesai ngegampar, telinga gambarnya mut mati. Di sini disebutkan wa amma ma yaqu min maut syakhsin. Adapun yang terjadi daripada matinya seseorang, au idza'i, atau merasa sakitnya seseorang, hendak ciratihi makan ala waliin, ketika ia melawan atau menyakiti seorang wali, minal awliya, daripada awliya, bahwa bi khalqillahi ta'ala, maka itu dibuat oleh dan diciptakan oleh Allah. Ya khuluqu inda qulubil wali ala hadal mutahid. Kemudian penciptanya itu berbarengan dengan ketika marahnya si wali itu. Wala tupassalul wahdatu fil af'ali bi qaulika laisa li ghairillahi ta'ala fi'lun ka fi'lihi. Wahdaniyat Allah fil af'al jangan ditafsirkan dengan ucapan begini: tidaklah tetap bagi selain Allah pekerjaan seperti pekerjaan Allah. Itu jangan dikatakan begitu. Tidak ada bagi selain Allah pekerjaan yang menyerupai pekerjaan Allah. Jangan ditafsirkan begitu. Kenapa nggak ditafsirkan seperti itu? Li'annahu yang tadi anali warillahi bilun. Karena penafsiran tersebut akan mengharuskan dan menunjukkan bahwa selain daripada Allah pun punya pekerjaan, cuma saja tidak serupa dan tidak menyerupai pekerjaan Allah. Lakinna laysa kafilillah wa huwa batilun, dan tafsir itu tafsir yang batal. Wa wallahu ta'ala khaliqul af'ali, bahkan Allah lah yang menciptakan berbagai pekerjaan, kuliah semuanya. Falladhi waqa'a minka min harokati yadika inadul bisaidin, maka yang terjadi dari dirimu daripada bergeraknya tanganmu ketika kamu memukul jahit adalah bi'alqillahi, geraknya tangan kita itu diciptakan oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini namanya dalil nakli. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalau dalil nakli itu dari Al-Quran atau hadis. Kalau dalil akli itu dalil menurut perhitungan akal kita.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, bukan wa ma ta'lamun. Dan Allah yang menciptakan kamu semua, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu semua kerjakan. Jadi kita diciptakan oleh Allah, pekerjaan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting ya, yang paling penting asasul ulum dan bani al-ghairu di samping Abdul Ulum. Wa qaulna ghairillahi ta'ala lahu firmi sama kamun pasilan, adanya selain daripada Allah itu mempunyai pekerjaan, itu dinamakan kamun fasil bil af'ali pada berbagai pekerjaan, kamun fasil bil af'al. Bahwa wahdaniyatul wajibatul lahu ta'ala, maka sifat wahdaniyat, sifat tunggal, sifat keesaan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu nafatil umumal khamsatal mustahilah, menafikan kam yang 5 yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang 5 itu satu, kamuttasil bidzat, kamunfasil bidzat, kamuttasil bis sifat, kamunfasil bis sifat, dan yang terakhir kamunfasil fil af'al. Wahdaniyatnya Allah itu menepis 5 kam, muttasil bidzat, munfasil bidzat, muttasil bis sifat, munfasil bis sifat, dan munfasil fil af'al. Kalau dalam af'al nggak ada muttasilnya, cuma munfasil. Kalau kamu muttasil bidzat, maka kamu muttasil di dalam zat itu tarkibuha, bahwa tarakkubuha min azain, tersusunnya zat Allah Subhanahu wa taala daripada berbagai juz. Wal kamul munfasilu biha, dan kamun fasil pada zat ayyakuna ladzatun tashbaha, itu hendaknya adalah itu tetap bagi zat Allah zatun zat lain yang menyerupai kepada zat Allah. Wal kamul muttasil bi sifat, dan kamu tasil sifat itu ayatuna lahu ta'ala kudrotani, hendaknya adalah itu tetap bagi Allah 2 kudrot masalah. Wal kamu menfasilu biha, dan kamu fasil pada zat ayatuna dighairihi ta'ala sifatun tasbih sifatan min sifatihi, hendaknya adalah itu tetap bagi selain Allah ta'ala mempunyai sifat yang menyerupai kepada salah satu sifat daripada berbagai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kamun munfasil bil akal, dan yang dimaksud dengan kamun fasil bil apa ayyakuna li ghairihi ta'ala fi'lun, hendaknya adalah itu tetap bagi selain daripada Allah fi'lun, pekerjaan. Jadi ayat salian di Allah anu ngabagaan pagawean. Wadhil umumul khamsatu intapat bil wahdaniyati, dan ini kam yang jumlahnya ada 5, muttasil bidzat, munfasil bidzat, muttasil bisifat, munfasil bisifat, dan munfasil bil af'al, intapat bil wahdaniyati, itu dinafikan dengan sifat wahdah, ditepis dan ditiadakan. Sifat wahdaniyat al-wajibati lahu subhanahu, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makna kam al-adat, makna kam itu ada. Jadi kam mutasi itu bilangan mutasil, kam munfasil bilangan mun, karena makna kam itu ada. Wal dalilu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma